kan, report, lapor. Aduh lu, zaman anak-anak itu mah zaman SD, anak SD aja bisa kayak begitu. Rungkat, laporin, report, apalagi? Cuma Harusnya bisanya kayak begitu. Sini lo ngadepin gue kalau lo berani. Lo bilang mau gampar, jangan sebelum lo ngegampar gue udah tendang duluan lo ke tempat sampah. Monyetnyo, cupapi. Naikin dong Cupapi biar seru. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Bunda Kom tadi? Ya, ya ampun. Sini kamu naik bajaringan. Aduh, 250.000, gua 80 juta. Ya, bukan 250.000, 80 juta. Kenapa? Bisa nggak lu bayar gue? Enggak kan? harusnya ganti nama itu Christian Julius Al-Haddad, bagus tuh. Apa? Cupapi. Iya. Enggak, itu anggota gereja, bagus itu. Sudah saya bilang, Ba'alawi sang Yahudi ingin naik dan ingin setara menjadi Tuhan Yesus Kristus. Itu loh. Makanya mereka bisa berkoar sana sini karena mereka menganggap dirinya adalah Tuhan. Yang bisa naik 70 mi'raj dalam satu kali, betul tidak sih? Allahu Akbar. Untungnya kita orang-orang intelektual, untungnya kita orang-orang intelektual pintar ya, mempunyai IQ tinggi sehingga kita tidak ada di barisan mereka. Oh, mohon maaf, Cupapi monyetnyo ya, kita bukan levelnya lu. Lu mah level anak-anak SD. Jadi tolong kamu keluar dari akun sini, kamu pergi. Silakan kamu mencari korban-korbanmu ya. Kita bukan hanya tidak gentar cuman hanya dengan akun-akun report yang teman-teman lu yang teman-temanmu laporkan. Kita tidak bisa seperti itu, enggak ya. Satu mati tumbuh 1000. Cupapi itu dari dulu cuma berani keras ketika ngomong. Ketika dicari janji-janji mau ketemu di sana, di sini, di sana, di sini, ternyata coba dinaikin sama aku, dinaikin ya. Cupapi kamu ngomong aja deh. Ngomongnya sama gua. Coba. Sini lu. Ketemu sama gue yuk. Aduh, kalau ingin secara ilmuwan berasumsi secara penganalisa tentang akademis dan segala macam, udah ngomongnya langsung ya, nggak usah di TikTok. Cupapi, lu kalau mau cari cari panggunglah yang benar ya. Kalau mau cari duit, carilah duit yang benar ya. Gitu, bukan cuman hanya bisa typing di bawah, ngomong koar-koar, omon-omon saja. Aduh, kasihan banget sih. Balawi sesat, penyembah kubur. Ya Allah, ini benar-benar kafir nih Balawi ini semua ini. Balawi jahanam. Ya, nggak akan bajaringan, udah deh. Kamu nggak akan mampu kalau bayar saya, udah nggak akan mampu kamu nggak bayar saya. Gini, bajaringan itu naksir teteh, gua aja ditolak apalagi lo. Teteh tuh cantik, rebutan di sini tuh bintangnya, pengen tahu gak lo? Oh, enggak sih, enggak rebutan juga. Ya asa Habib kalau lihat yang agak bening gitu udah kepala bawahnya udah nggak karuan itu Habib. Iya benar. Iya. Otaknya di kelamin ya, nggak ada di tempat. Itu si bajaringan itu naksir si teteh sebenarnya. Gue aja itu bajaringan tolak, apalagi lu yang nggak jelas. Mana? Ya ampun, kasihan banget sih kalian ya yang di bawah ya. Cupapi, ya bajaringan, typing capek nggak? Mau naik nggak? Aduh ya Allah ya Robbi. Itu ya. yang disujudin itu apa sih, kuburan itu?
Kuburan. Kuburan ini, kuburan Habib disembah Kenapa sama sih Kipin. digitu-gituin aneh? Nggak tahu biar pahala katanya. Orang Nggak NU tahu nggak kalau ada itu yang tumpukan tai Udah aku yang bisa bilang jadi emas. Balawi ini kafir ini gue bilang. Bang, Pura Islam deh ini. Bang Rangkayo. Kafir itu. yang dia. Makanya Kan saya tuh sudah begini dijelaskan, loh. Abang, Bang Rangkayo. Yahudi ini sudah ingin naik setara dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ingin disembah, diraja-raja, dipuja, dipuji, ya duit dikasihkan. Mereka punya backingan itu dapatnya dari mana? Orang Jadi politikus. semua ini sudah ketentuan dari Allah. Kenapa banyak jutaan Yahudi di Nusantara itu sebagai ladang jihad Muslim di akhir zaman Yahudi itu. Alhamdulillah. Kita perangi itu. Mereka itu sembunyi di balik batu, di balik pohon. Gitu. Mereka itu punya duit ya, miliaran, bukan hasil bekerja. Tapi mereka itu ya mendapatkan hasil dari uang suap para koruptor di politikus ini. Lalu Jadi, akan dibuatkanlah ini sembah-sembah anggota kuburan Habib atau ya? organisasi. Goblok sesat. Iya, mereka akan membuat organisasi gitu, lalu masuk ke partai atau tidak membuat partai sendiri langsung naik ke parlemen. Nah, ini duitnya dari mana? Duitnya dari negara. Ya, itu duit pajak gue. Hei, yang lu makan itu pajak gue, hei. Goblok kamu itu ya. Jangan goblok tolol gitu jadi orang. Coba pikirlah, duitnya dari mana? Bekerja tidak ya, yayasan cuma hanya sekedar berapa sih? Kita tahu gitu ya, dengan buka-buka prostitusi juga kan itu sudah jelas itu. Aduh, ya ampun, yang bener lah gitu. Tahu nggak, proses korupsi sekarang ini akan dimasukkan ke pulau terpencil. Nanti juga mereka ya nanti ini akan ke bawah nih si para Ba'alawi ini. Para Yahudi ini gitu. Nah, ya. Gitu tuh. Ini jadi harus hati-hati. Ya, hati-hati ini ya. Itu uang negara, itu uang gue tuh, pajak gue tuh, gue yang bayar tuh. Lu tuh dibayar sama gue. Bukan lu bayar gue yang bayar lo dari pajaknya gue. Ya, uang suap. Kan, aduh kasihan banget sih Kismin. Kalau udah Kismin ya Kismin aja sih ya ampun, cuci uang sudah bukan lagi jadi rahasia umum itu. Memang begitulah sih para anjing-anjing ini, aduh kasihan banget kalau gua sih. Aduh ya ampun, kasihan banget ya. Mau naik ya? Ini udah ada kursi kosong nih, saya naikkan saya jadi bomotnya. Mau nggak? Kenapa? Lo mau rungkatin gue lagi? Cuma lapor-lapor gitu doang. Aduh, anak SD deh. Udahlah, nggak perlu kayak begitu ya. Ya ini nih, beginilah Ba'alawi, sang Yahudi ingin naik setara menjadi Tuhan. Menyetarakan dengan Tuhan Yesus Kristus kan gitu. Yang bener aja lo disembah, dipuji. Aduh, ya ampun. Emang double. Ya tolol lah, bukan double. Gue bilang tolol aja udah tolol ya, goblok, ya anjing banget lah itu. Ya ampun, mau apa lagi loh? Sudahlah ya, kalau ingin jadi raja-rajaan, bikinlah kamu di pulau terpencil dan bawalah antek-antekmu ke sana. Jangan di Indonesia Raya inilah siapa lu, ya? Gitu, negara-negara gue pribumi gitu ya. Jangan macem-macem ini. Jangan asal tuh. Islamnya juga Islam KTP bukan kalian tuh. Saya pun masih bertanda tanya kalau dalam keislaman kalian itu seperti apa. Tidak ada tuh yang ingin disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada begitu ya.
Ayo Aduh. naik. Ayo. Naik salah satu. Aku mau tanya aja, kalian itu sunat apa enggak sih, Balawi? Gitu. Iya, Kalau iya. Yahudi, Bang Duz Wukir, Yahudi memang sebagian itu disunat. Yahudi. Ah. Nah, Hmm. tapi kalau non-Muslim di luar sana, dia memang tidak disunat. Kan Ya, para iya. Ba'alawi ini bukan hanya saja keturunan Tarim dan Yaman, tetapi ada sebagian juga keturunan yang dari non-Muslim, yaitu anteknya Belanda. Yaitulah si Belanda-Belanda ini. Gitu. Lah tadi Kak Teh yang Al-Haddad tadi udah ketahuan di batu nisannya aja dia seorang bukan Islam, katanya kan dia di sini syiar Islam dan lain sebagainya. Nyatanya kalau di luar negeri di Yunani itu malah banyak yang jadi pemuka agama Iya, lain, betul. ya Makanya kan? buka agama apanya, baca aja, nulis aja masih kayak ceker ayam, gimana sih? Yang bener lah, nulisnya aja kayak begitu. Aduh, dibilangin kayak orang berilmu tinggi apanya? Ya, lulusan apa? Tetap aja ijazahnya cuma SMA mungkin. Kalau setara kan gitu. Mm-mm. Ayo, lulusan apa lo? Tapi kan beda kalau dengan masalah profesor, insinyur, aduh jauh banget lah lo. Gitu. Lu cuman bisa baca kitab, semua orang juga bisa. Bisa belajar baca kitab itu. Orang belajar bahasa Arab bisa belajar bahasa Arab. Gitu dengan apa namanya? Otodidak juga bisa kok. Kita YouTube banyak ya. Gitu. Tapi soal masalah ijazah, nah ini ijazah itu berarti orang itu sudah diakui oleh para ilmuwan atau oleh para akademisi yang ditilai, ya. Tapi kalau mereka, apa mereka penilaiannya dari mana, ya? Gitu. Jadi pintarnya dari mana? Pintar dari Google, searching, Mbah Google, yang benar lah ya. Tak semua, jangan salah gitu. Jadi hati-hati juga kalian kalau untuk berbicara, dengan siapa sih Anda berbicara, kan begitu? Belum penyakit bawaan ya kan, mereka hanya nikah di kalangan mereka sendiri. Penyakit bawaannya juga ngeri juga. Nah itu dia, makanya ini udah jadi sebuah penyakit gitu. Penyakit yang turun-temurun, penyakit yang globalisasi dari pergaulan ya. Nah ini mereka ini gitu. Jadi makanya apapun kalian untuk berbicara dengan bagaimanapun, sekuat tenaga pun, dengan setenaga superpower, tetapi lu IQ lu atau ijazah lu masih SMP, SD, SMA, aduh lu bukan apa-apanya, udah nggak ada apa-apanya. Ya, karena kenapa? Kita sekolah yang tinggi itu udah sangat luar biasa. Kenapa? Susah, payah, ya. Kita ketemu sama profesor, insinyur segala macam untuk perdebatan, untuk kita ngobrol segala macam masalah tentang hal yang begini. Maduh, itu bukan masalah besar, masalah kecil kalian ini. Nggak ada apa-apanya kalau menurut saya. Ya berkecimpung dengan hal yang begini nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi kalian mau mendesaknya buat laporan akun supaya rungkat dan segala macam, silakan, tidak apa-apa, silakan ya. Tapi apakah kita gentar dengan hal itu? Tidak. Lalu apakah kita gentar dengan cara-cara bahasa kalian? Ya, tidak gitu. Kita tahu kok mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah. Aduh. Masya Allah, Jadi Masya Allah. sudahlah ya. Kalian itu sudah terlihat bodohnya, jangan makin dilihatkan tololnya. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Paham nggak? Kalau sudah bodoh, ya sudah, jangan terlalu dilihatkan, kamu menggebu-gebu kelihatan tololnya. Jadi sudah bodoh, sudah tolol, makin cacat otak kan gitu, jadinya Down syndrome. Udah ya, cuman gitu saja ya, oke? Dari saya, silakan yang lain siapa tahu mau bernarasi, boleh.
Silahkan yang lain. Cupapinya udah nggak ada. Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, cuman bisa Ini ngetik tinggal andai-andainya nih Bajaringan sama Arin the Red ini. Iya, biarin aja nggak apa-apa ya. Tapi biasanya galak. Kuat-kuatan tapi kalau deh, sama Teh kuat-kuatan takut, lu Teh. sama gua, gitu aja. Kuat-kuatan deh lu sama gua. Kokom. Bunda Kokom. Bunda. Ya. Ya, Cupapi kan biasanya galak. Tapi kenapa sama Teteh takut ya? Iya. Nanti ditanya ke warga negara Warahmatullahi wabarakatuh. Grogi kali ya lawannya yang Waalaikumsalam cantik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau naik di mana lu? Ya, Dawir dan Ngapusi. Ini Bajaringan itu si Auji bukan sih? Kok suaranya seperti si Auji? Auzi itu, Auzi. Saya nggak kenal. Itu apa namanya itu? Kalau Auzi Tuban berarti ya sampah. Ali, apa tuh? Ali bukan ya ini si Ari the Rich ini. Kemarin pakai akunnya namanya Ari. Sekarang Ari the Rich. Ali Maklar yang namanya akunnya Maklar. Atau namanya Muhammad Fadlan ya, aku udah kasih tahu nih nama aslinya. Oh, Orang Bekasi gitu. Iya, yang termehek-mehek dia. Oh, yang bikin akun aku beberapa akun yang fotonya foto aku di SS. Lalu dia kasih nama aku penipu dan segala macam ya. Tapi jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa merungkatkan kawan host kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. trauma ya kan Hati-hati. ya. Trauma ya. Aku bukan trauma. Akunku itu masih ada persiapan, tenang aja. Tapi tadi Bang Jerman nelfon saya. Enggak, dia waktu pas aku teriak-teriak pakai nama Winona itu enggak rungkat karena hal itu, ternyata dia rungkadin memang. Lalu dia naik lalu dia buka lagi live now yang itu baru di report sama Aku bilang itu bukan Mega, bukan Kokom. Aku bilang kayaknya suaranya beda. Mana sih Teh Kokom ngomongnya begitu? Enggak lah, kayaknya tadi itu. Aku pikir-pikir dulu kan. Mana ngomongnya Itu kasar begitu. memang kalau Bajaringan itu si Auzi kalian? Auji itu. Iya. enggak gini, Abang. Udah Gini pulang loh, umroh mah jadi saya Pak Umroh, jangan begitu Pak Umroh ya. Ji. Oh, Auzi. Gini, Oke, Kak oke, Mandanu. oke. Jadi mohon maaf, memang tadi itu saya emosional dengan artian ada sesuatu hal saja. Cuman saya gerakan di situ gitu. Karena memang mereka ini lemah sekali. Yang Lemah bisa syahwat. iya, mau apapun itu, pokoknya whatever, ya terserah. Intinya semuanya seperti itu. Kenapa mereka mau meng-SS gitu, setelah itu baru bikin VT, ya sudahlah, it's okay, no problem, biasa jadi selebritas. No problem. Apalagi Nah, si Prabu Siliwangi ini mukanya di mana-mana ini. Waduh. Terkenal nih orang nih. nggak apa-apa ya, biarkan saja orang berbicara apa, karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya silakanlah kalian berkoar-koar ya sebahagiamu ya, yang penting kita tetap tidak gentar apapun yang kamu buat. Lagi malas ngomong. Kalian sambil duduk lagi nggak sih, Bu? lapar. Kok ada mukaku di situ tadi, tengok-tengok. Cupapi kalau lawan orang cantik, Kang Tuh. Kamandau takut, grogi dia. Allahu Akbar. Ada yang muka sama gitu ya. Aduh, Tadi kalau dimarah-marahin sama Teh Kokom, diem aja. iya, makanya. Emang mana kalau cupapinya sebelum udah ada nggak Teh Kokom ada. dulu, galakin Kalau minta toh ada ampun. di atas, kalau sama perempuan memang seperti itu, melehoy. Iya, Nggak sama apalagi siapapun, perempuannya kalau sama cantik. perempuan. Begini bro. Laki-laki itu sebenarnya sudah pasti mau tapi belum tentu kuat. Bedanya dengan perempuan, sudah pasti kuat tapi belum tentu mau. Itu bedanya.
Jadi jangan Tapi salah. begini Kang Kamandano, kalau laki-laki yang tidak berisik biasanya dia kuat. Justru laki-laki yang berisik ini dia lemah lembut, letoy. Mungkin dia adalah LGBT. Oh iya. Jadi sama tuh kayak yang di bawah tuh yang ngetik-ngetik ya, kayak siapa ini? Kayak Nah, ini seru nih. Aries itu. Ada lemah, ada kuat nih. Iya, Apanya ini tuh? kan sudah terlihat sekali bahwa dia itu kekurangan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya sehingga dia berbicara seperti ini. Sama dengan Bazaringan. Karena dia tidak tersalurkan gitu ya. Jadinya mereka merendahkan perempuan karena mereka tidak bisa menyalurkan sesuatunya. Dan itu adalah laki-laki yang berisik itu laki-laki yang kismin. Aduh, sudah lemah syahwat, penyakitnya asam Kismin urat. lagi. Aduh kisminnya dibawa-bawa lagi. Kata Mbak Alawi itu gini, orang yang paling cantik aja di barisan Kiai Iman bernarasi masih dihina, apalagi yang muka pas-pasan. Aduh. Bukan, kalau ada yang perempuan itu anak kodok. No, yang pakai kacamata itu yang di atas no, mukanya persis banget sama dia. Anak kodok. Coba Bang LM coba. Anak kodok. Ada ini kikil, terong, daging, kerupuk nggak apa-apa. Mana ada yang mau naik gak? Saya di bawah kalau ada yang mau naik. Gak apa-apa, situ aja. Iya Kang Kamandano, Teh Kokom itu paling cantik di barisan Kiai Iman. Masih dihina sama mereka. Mereka menghina bukan karena mereka tidak melihat gitu. Mereka menghina karena mereka tahu bahwa saya itu bukan levelnya mereka. Karena levelnya orang-orang Madura gitu loh. Maksudnya orang-orang yang memang biasa-biasa banget gitu loh. Coba lihat saja. Bunda, orang mana tadi? Levelnya orang Ya mana? mungkin orang Madura gitu kan. Jangan disebutkan kampungnya, itu membahayakan dirimu loh. Karena tidak semua orang Madura miskin. Orang Madura itu kaya-kaya loh. Sama. Iya nggak Mungkin apa-apa. Mau Iya, dia jangan kaya begitu, kayak tapi, apa terserah. kita kan Tapi satu memang- arah. Ini bukannya aku menggurui ya, karena aku juga orang tua, tapi tolong Karena jangan memang menyebut mereka itu nama itu, sukanya sama karena itu akan tipe-tipenya menjadikan orang pro dan begitu. kontra lagi, Tipe-tipe nambah-nambah. orangnya itu tipe-tipenya yang seperti itu, begitu. Iya, memang kebanyakannya kan yang begitu. Istri-istrinya Emang situ kayak apa luar biasa? di luar Bandung gitu kan, di luar Jawa Barat gitu. Ya nggak apa-apa, saya nggak rasisnya kenapa? Ya Nggak boleh rasis ngomong, kok. jangan disebutkan kampungnya, Ya, jadi desanya. kalau nggak boleh ngomong ya jangan dipancing. Itu daerah mana dong? Tadi kan sempat dipancing Bu Citra. Gimana sih? Tahu nggak tadi tuh? Itu kan dipancing. Itu nggak rasis. Daerah mana sih tadi? Itu Ya, menjelek-jelekan. Selamat sore rasis. Itu namanya mancing. sahabat baik. Kalau rasis itu menjelek-jelekan, ya. Jadi nggak ada rasisnya di mana? Ya kan orang Madura, memang betul. Terus kenapa orang Madura? Ya kan? Emang Ya, saya takutnya yang menjelek-jelekan. Oh, lainnya ini kan orang kita Madura kan, orang seperti Madura itu. kan begini, misal. Kita bukan Mbak Alawi ya, kita kita mukimat asli, kita memang satu arah sama Mbak Iya, Mega. terus kenapa? Tapi kalau Apakah omongannya yang salah? seperti ini juga kayaknya Enggak. kan saling mengitukan nggak Ya masalah. enggak lah, karena kita Ya karena di gitu sini pun saya Bon, karena tidak semua membicarakan wanita bahwa seperti itu juga orang Madura kali. begini, tidak lah. Tetapi kan mereka tipe-tipenya Nggak ke sana. begitu. Bagaimana sih Ntar kalau kesannya orang-orang Madura? bagaimana? Sedangkan Udah, gitu aja para sih. kiai Jadi itu harus dipikirkan dulu. yang tesis ini Jadi yang kebanyakan mana dari yang Madura, dimaksud? Kiai Anjas, Kiai siapa Jadi dari jangan Madura langsung juga. mengecam. Ya itu kan berarti asumsi Anda.
gitu Nah, saja. seperti itu Tapi kita memang kalau asumsinya mudah-mudahan Anda berpikir juga ya, emang memang kita lihat dulu sih orang-orang jempol. Madura memang Mungkin kayak Sri apa. Kandinya kita Nah, sama, gitu. tapi Jadi nggak harusnya semua berpikir seperti dulu ke Anda. sana. Anda terlalu merepet Sekarang walaupun misalkan saya berbicara tentang hal Ini. itu, oh mereka sama seperti orang Perindavan mungkin. Nah, kalau begitu gimana? Kan coba deh pikirkan rasisnya di mana? Rasisnya di mana? Saya mau tanya. Tipe-tipe orang Madura kayak apa sih coba? Emang kenapa? Apakah saya menjelek-jelekan? Kan tidak. Udah. Iya Mbak. betul kan, Udah, saya masuknya coba mereka itu masuknya tipe-tipenya kepada tipe Malawi, apa Madura. Gitu merendahkan dari mana bahasa itu asumsi kamu aja, asumsi saja itu. Pak Alawi, HP Topolowi, sukanya framing dan mencaci. Pak Alawi, Memang rusuh nih ya. Kok sampai datang Jadi kelihatan kan? Yahudi Askenazi. Jadi kelihatan ya aku ini agak sombong, padahal bukan sombong, maksudnya memang begitulah. Gitu kan mereka memang seperti itu. Gitu. Ya, pemahamannya pemahamannya mereka tadi itu kayak gini kan kayak dipancing. Mana daerah mana tadi itu yang disebutin kayak mancing jadinya. Iya, gitu. Makanya saya tadi bilang ya dia mau kaya, mau dia mau seperti apa ya terserah. Tapi kan tipe-tipe wanita Madura seperti apa sih? Kan begitu. Apakah saya menjelekkan? Kan tidak. Emang bagaimana tipe Madura? Kan kalau misalkan tipe Madura mungkin mukanya lonjong, bulat, Ada informasi nih Bang. Kan tidak ada siapa yang menjelek-jelekan. Yang saya dengar sih tidak ada merendahkan apa rasis dan lain sebagainya, itu hanya framing gitu aja. Nih saya contohkan kalau rasis seperti ini. Hai kamu orang Madura, janganlah kamu mencari duit di Jawa Barat. Nah itu rasis. Keluar kamu dari Jawa Barat. Nah itu rasis. Makanya nih otaknya kata saya bilang juga, lu kalau udah bodoh jangan kelihatan tolol. IQ-mu pakai dan asumsimu pikirkan dengan secara logika. Terlihatlah ini yang mana yang benar-benar kau punya ijazah, sampai mana kau punya ijazah. Begitu. Aduh, ini maaf ya saya agak Ada keras. informasi baru nih Mbak. Informasi Silakan, Kang baru. Guskar. Boleh. Nah, di puncak sekarang khususnya mereka harganya turun tuh dari tanpa busana di puncak. Orang-orang mereka jadi karena sulitnya cari uang, nggak ada setoran lagi, tali telanjang pun mereka mau. Nah, Habib Bahar nggak dapat, Habib Rezeki juga nggak dapat, baik untuk Habib Rizik juga nggak dapat, biasanya dapat miliaran biasanya dapatnya per tahun, sekarang nggak dapat lagi. Jadi untuk tarik tanpa busana 60.000 per jam. Subhanallah, katanya curihatnya curihat Nabi. Berarti Nabi iblis kali ya, bukan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW mereka itu. Itu ngomong-ngomong itu Teteh Kang Guskar, itu benar gak sih pemilik bisnis itu si Bahar sama si Rehan Al-Gadri? Betul. Orang ke Rizik Syihab gitu. Iya, si Rizky itu kan udah banyak dia korbanin tuh, termasuk Ratu TikTok seenaknya aja membayar hakim, membayar pengacara, begitu dia udah cabulin kan. Istri orang lagi yang dicabulin, Ratu TikTok. Oh iya, Ratu Kori itu ya. Sekarang udah kebongkar semua kan, kejelekan mereka, kita dihina-hina serendah-rendahnya pribumi. Masa pribumi dibilang pesek celengan Semar, tega banget tuh orang ya. Nah itu rasis baru, Ari the Rich itu rasis. Nih orang ini disebut pribumi Oten, itu rasis itu.
Udah mata sipit, hidung apa pesek. Nah, itu rasis. Itu Guskar aja jelas. dibilang, Guskar aja Makanya dibilang jangan oten. tolol jadi orang. Pesek, Guskar Kalimantan aja dibilang Timur, oten, Palembang Mbak. katanya. Guskar dibilang oten, mentang-mentang Guskar orang Batak. Ini oten nih katanya. Udah oten buta pula lagi katanya. Nggak tahu dia di kampung halaman saya lah pusat peradaban, titik peradaban nol umat Islam pertama di Barus Pansuri. Malah mengatakan saya oten dia, mereka. Itulah mereka itu. Sekarang udah kebongkar semua di Jawa Barat ini. Kebusukan mereka. Nah, bebas narkoba di situ. Tempat perzinahan ternyata dapat juga mereka mendapat uang apanya, uang ke apa namanya, uang perbagian. Itulah mereka yang ngaku-ngaku juriah apa mereka itu. Sekarang baru terbongkar. Ya alhamdulillah lah Kang Dedi bisa berdinas ke Bogor. Biasanya kan awal-awalnya jarang kan gubernur berdinas di Bogor. Sekarang udah ketahuan semua kebusukan mereka. Ntar juga Empang juga mau dibereskan itu. Itu kira-kira bisnisnya si Bahar Smith sama Rifki Ali Idrus terus sama pesantrennya Rizik Syihab kira-kira kena nggak tuh? Kena. Nah, itu kan kebetulan kakek saya kan kepala Algararia pertama seluruh Indonesia tahun 62, pensiunnya tahun 72. Algararia itu kan sekarang menjadi Menteri Pertanahan ya. Itu surat-suratnya itu semua itu ada wali waris yang dikontrak dulu sama Belanda. Itu perkebunan, tidak lama kemudian dikembalikan menjadi PTPN 8. Itu ada ahli warisnya, bukan milik si Habib Rizik seenaknya aja, dan dia harus dikeluarkan dari situ. Santri-santrinya nanti diambil alih oleh negara. Jangan sampai ada santri nanti jadi tersesat gitu ya dengan ajaran-ajaran mereka, khususnya kaum pribumi yang murid-muridnya mereka itu harus diselamatkan karena sudah tertraining kan oleh mereka. Apalagi mereka menyiapkan juga ini karena adanya korupsi kaum mereka dari Yaman Selatan ribuan triliun. Mereka mengatur kekuatan rakyat. Muhyiddin mau dibuat mereka jadi teroris untuk meledakkan di mana-mana gitu ya. Makanya